Dalam sejarah Indonesia, banyak kerajaan Nusantara yang memiliki puncak kejayaan pada masanya masing-masing. Beberapa kerajaan bahkan mampu memperluas daerah kekuasaannya sampai keluar pulau. Meski banyak dari pemimpin kerajaan di Nusantara adalah laki-laki atau raja, ternyata ada beberapa ratu yang pernah memimpin membawa kerajaannya masuk masa keemasannya. Siapa sajakah mereka? Berikut 4 ratu yang pernah memimpin kerajaan Nusantara di era klasik. 1. Ratu Sima Kerajaan Kalingga. Sejak tahun 674 Masehi, kerajaan Kalingga dipimpin oleh sosok adil dan bijaksana, yaitu Ratu Sima. Ia memiliki gelar Sri Maharani Mahisasura Mardini Satyaputi Keswara. Ratu Sima memerintah secara keras dan adil, sehingga tidak ada satupun rakyat yang berani melanggar peraturan yang ada. Salah satu peraturannya yang terkenal tegas yaitu, barang siapa yang mencuri, akan dipotong tangannya. Bahkan, Ratu Sima menghukum putranya yang telah melanggar peraturan kerajaan. Ketegasannya tersebut membawa kerajaan Kalingga berada di puncak masa kejayaannya. Bukti bahwa Ratu Sima merupakan pemimpin yang adil disebutkan pada beberapa peninggalan sejarah. Dalam sebuah catatan berita Cina tertulis bahwa rakyat di bawah pimpinannya tidak ada satupun yang berani menyentuh pundi-pundi emas yang terjatuh di jalan. 2. Ratu Pramodawardhani Kerajaan Mataram Kuno. Pramodawardhani merupakan putri mahkota dari dinasti Shailendra. Lalu ia menikah dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Setelah menikah, Pramodawardhani memiliki gelar Sri Kahulunan. Pramodawardhani terkenal sebagai pemimpin yang adil, hingga dalam kerajaannya terdapat 2 agama yang hidup berdampingan. Buktinya terlihat dari berdirinya 2 candi besar yakni Candi Prambanan yang beraliran Hindu, agama yang dianut Rakai Pikatan suaminya dan Candi Sewu yang beraliran Buddha agama yang dianut Pramodawardhani sendiri. 3. Ratu Tribuana Tunggadewi Ratu keempat Kerajaan Majapahit. Tribuana Tunggadewi adalah ibu dari Hayam Wuruk. Ia memiliki gelar Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani setelah diangkat menjadi penguasa Majapahit menggantikan ibunya Rajapatni Sri Rajendra Dyah Dewi Gayatri. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan dengan adanya perluasan kekuasaan dan diucapkannya Sumpah Palapa oleh Gajah Mada. Kerajaan Majapahit pun berhasil menaklukkan Pulau Sumatera dan Bali. Ia memerintah dari tahun 1328 Masehi hingga tahun 1351 Masehi. Pemberontakan pada masa Ratu Tribuana Tunggadewi yang terkenal adalah pemberontakan Sadeng. 4. Ratu Suhita Ratu Kerajaan Majapahit. Sebelum kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan, terdapat seorang permaisuri yang gigih dalam menumpas pemberontakan. Permaisuri tersebut bernama Suhita dan dikenal juga sebagai Ratu Kencana Wungu. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Majapahit berhasil menaklukkan banyak daerah yang kemudian dijadikan sebagai bagian wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Ratu Suhita memiliki strategi untuk menumpas beberapa musuhnya yang dianggap membahayakan. Strategi tersebut berupa sayembara yang pada saat itu cukup terkenal yaitu kisah pemberontakan Adipati Kebo Marcuet yang dikalahkan oleh Adipati Belambangan Menak Jinggo.